Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Dengan cara apapun kita harus bersatu. Dengan kekuatan masing-masing. Kekuatan doa, kekuatan posting, kekuatan live, kekuatan tap layar, kekuatan share. Kalau bergerak bersama, maka istana akan bergoyang. Dan penegakan hukum akan diperhatikan, lalu 7 terpidana kasus pidana yang jelas tidak bersalah akan dibebaskan. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillah, semakin hari pendukung langkah kaki ini, aksi kemanusiaan ini semakin bertambah. Baik dari rakyat biasa, netizen yang jauh di sana, bahkan terutama dari pemuda-pemuda Saladara yang tergabung dalam tim Perkasa. Dan tentunya spesial keluarga terpidana yang terzolimi secara hukum. Mereka ditumbalkan. Jadi bolo-bolo yang masih meragukan keseriusan kami, yang masih meragukan dukungan kepada kami, yang masih meragukan dan meremehkan efek dari perjuangan kami, bertobatlah. Ayo bersama-sama bergerak dengan apa yang Anda bisa dimanapun Anda berada, karena rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya semakin geram gregetan dan ingin segera ketemu Pak Prabowo setelah bercakap dengan 7 terpidana yang terzolimi di lapas kelas 1 Cirebon. Di lapas itu dengan perjumpaan dengan 7 terpidana, air mata saya meleleh tak terkontrol. Jadi saya tidak bisa banyak berkata-kata, tetapi justru meleleh air mata. Dan nanti setelah sholat asar akan saya ceritakan detail pertemuan kami dengan 7 terpidana di lapas kelas 1 Cirebon. Intinya, jika 7 terpidana tidak dilepaskan, maka akan terjadi pergolakan, dan itu akan bisa menimbulkan revolusi. Allahu Akbar. membantu mensupport kami, dan beliau Kak Afif mantap, gerak cepat dan layak jadi pengawal karena selalu membantu mempercepat langkah kami, tidak pernah mengatur, jadi uhui gitu loh. Ini adalah hari Senin tanggal 27, ya kan? Adalah hari ke-40 perjalanan saya. Jadi 40 hari itu hampir sakti, guys. Kalau 41 udah sakti nanti. Jadi kalau ilmu Jawa ini 41 dina ini wis jios. Jujur, sejak diikuti oleh Mas
Dani tukang pijet tuh sebenarnya aku udah mulai deg-degan itu, kayak yang mulai ngintai, jujur begitu. Tapi kita buat santai, film nggak bisa santai. Itu mau sabotase itu gimana? Kamera baik-baik mau disenggol. Pak Ustadz mau sabotase ya? Ya. Jadi gini guys, ketika kita sudah sampai Jakarta itu jangan dianggap perjuangan selesai. Perjuangan tahap pertama selesai, jalan dari Jepara ke Jakarta sampai Jakarta kan, itu perjuangan pertama selesai. Tahap pertama selesai. Sekarang tahap berikutnya itu bagaimana cara ketemu Pak Prabowo. Nah, ini juga tidak mudah. Saya rasa teman-teman ini menganggap bahwa perjalanan dari Jepara Jakarta itu sudah membuat deg-degan ya. Tak kasih tahu, justru mulai besok itu lebih deg-degan lagi. Jadi ingat ya guys, maksudnya kita jangan berpuas dulu. Karena aku sampai Jakarta itu baru tahap pertama guys. Dan tahap keduanya ini akan lebih seru, lebih membuat deg-degan. Gitu. Jadi siap-siap ya Anda ya, siap-siap mental. Drama akan terjadi dengan dahsyat. Pak Prabowo tahu aku kan perlu istirahat nih, jadi dia nggak pulang dulu, dia jalan-jalan luar negeri dulu, aku istirahat dulu. Jadi nanti pas ketemu sama-sama fresh gitu loh. Gitu loh guys. Jadi rasanya saya di Bundaran HI, Pak Lutfi no respect. Gimana? Pak Lutfi no respect. Komitmen itu aksi nyata, bukan dengan kata. Maksudnya gimana sih Kak M. Ismail? Sedih rasanya saya di Bundaran HI, Pak Lutfi no respect. Kak Ismail maksudnya gimana Kak? Oh, Kak Ismail memang ke Bundaran HI atau gimana sih? Kak Desa. Halo pagi Pak. Oh Pak Ismail. Oh iya. Tenang, pokoknya aman. Kak Ismail maksudnya gimana pun Kak, dijelasin, aku belum paham ya. Oh, saya melihat Pak Lutfi tidak ada yang menyambut. Ya, nggak apa-apa Kak Ismail. Kita belum tahu kejutan apa yang terjadi nanti. Jadi jujur ya, saya itu membayangkan waktu di Bundaran HI itu ada yang nyambut barang 5 atau 10 orang gitu ya. Tapi kan ternyata nggak ada. Nah, saya tidak sedih, saya tidak kecewa. Justru saya melihat apa yang terjadi di balik itu. Oh no. Jadi apa guys? Saya saat ini saya adalah tahap dimana selalu melihat apa yang ada di balik peristiwa, bukan peristiwanya. Jadi satu, tidak mudah kecewa, yang kedua nanti bisa cermat, bisa apa ya, mencermati atau mengenal pola apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kan kemarin kita nggak ada yang nyambut, yang datang malah yang jauh dari Kerawang, yaitu Kak Irwan. Tapi sebelum Kak Irwan ada utusan Kak Iswahyudi, Kak Afif udah datang. Terus ada siapa ya namanya itu, Bunda Ugi kali ya, kemarin datang itu yang pakai cadar itu pertama kali yang menyambut malah itu. Baru utusannya Kak Iswahyudi dan Bang Irwan dari Kerawang. Yang saya lihat itu kode-kode di balik itu ya, bukan terjadi apa
bukan peristiwa tidak ada yang nyambut. Tenang aja guys, pasti ada kejutan di sebalik itu. Tenang aja guys, kita fokus ke ketemu Pak Prabowo. Jadi sekarang tolong doanya difokuskan ya. Ya Allah yang maha kuasa, yang maha adil dan bijaksana, pertemukanlah Pak Prabowo dengan Pak Lutfi dalam kondisi terbaik. Itu doanya ya. Atau kalau mau lengkap begini, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, pertemukanlah Bapak Prabowo dan Bapak Lutfi dalam keadaan terbaik demi Indonesia yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono. Simple ringkas taktis. Saya ulangi ya guys, ini doa standar, artinya belum dimodifikasi. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, pertemukanlah Bapak Prabowo dan Bapak Lutfi dalam kondisi terbaik untuk Indonesia yang baik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Tapi ya tidak harus persis itu, maksudnya ini tuh modal dasar, boleh dimodifikasi, ditambahi boleh. Tapi kalaupun itu aja udah cukup. Sudah sejak lama membiasakan itu dan sekarang sudah jarang tergoyah oleh situasi di luar. Positive thinking and positive feeling. Jadi dalam ilmu psikologi pertumbuhan, positive thinking saja kurang cukup kakak. Jadi yang tepat itu positive thinking and positive feeling. Jadi ini ketika sampai Jakarta untuk ketemu Pak Prabowo itu, kalau kita main game tuh next level ini, next level. Jadi harus dengan strategi berbeda. Maksudnya punten, bukan Anda ya. Saya dan Pak Ustadz yang di lapangan itu harus siap mental menerima kejutan yang baik maupun yang kurang baik. Kalau kita nggak siap mental, ya bisa tepar di tengah jalan gitu guys. Jadi sekali lagi gini, kalau bagi saya dalam hal ini tidak menyalahkan siapapun. Ini saya pribadi ya, nggak tahu Pak Ustadz, nggak tahu yang lain, tapi saya pribadi sejak awal dari berangkat dari rumah saya tekad, kalaupun tidak ada yang menemani saya sendiri, saya tetap akan jalan sampai Jakarta apapun rintangannya. Nah ketika di Jakarta gak ada yang nyambut, it's okay, no problemo, woles guys. Karena itu tujuan utama adalah bukan penyambutan, tetapi ketemu Pak Prabowo itu. Dan saya harus siap mental apapun kejutan yang terjadi dalam perjalanan. Kejutan baik ya harus mau terima, kejutan kurang baik ya harus terima. Karena kalau kita hanya menerima kejutan yang bagus, berarti tidak fair, gitu loh. Dan kita naif, karena di jalan kok pengennya kejutan bagus saja, ya nggak bisa. Dan ingat, Allah ngasih kejutan bagus dan tidak bagus, semua ada hikmahnya, semua ada maksudnya dalam harmoni perjalanan. Tinggal kita bisa nangkap kodenya atau tidak, menangkap hikmahnya atau tidak, gitu guys ya. Jadi wolos aja kemarin teman-teman yang tidak bisa ketemu saya di Bundaran HI, gak apa-apa, swear gak apa-apa. Dan saya minta maaf sekali lagi kepada RK Channel yang sudah mencari saya di Istiqlal malah gak ketemu. Jadi ya ini untuk sama-sama guys, sama belajar mengambil hikmah dalam perjuangan, bentuk apapun ya, perjuangan mencari nafkah, perjuangan mencari jodoh, perjuangan mencari karir, perjuangan apapun. Ingat, pasti ada kejutan yang baik dan tidak baik, dan kita harus terima itu. Tinggal bagaimana cara kita merespon. Kalau kita hanya mau yang baiknya saja, nggak fair. Hidup tidak seberokok itu kawan. Jadi hidup itu pasti ada kejutan baik dan baik, dan semua itu ujian.
Dan semua itu atas izin Allah, nggak mungkin kagak lah. Kan lucu kalau kita menganggap, oh ini ada kejutan yang baik berarti atas izin Allah, yang nggak baik berarti bukan atas izin Allah. Ya nggak bisa, semua atas izin Allah. Allah itu ya Hayu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Gitu loh ya, jadi kita terima saja. Yang penting positive thinking, positive feeling. Hadapi semua dengan, lakukan semua dengan cinta. Hadapi, nikmati semua dengan rasa syukur. Dan ambil hikmah yang terbaik untuk melanjutkan kehidupan. Ngono loh guys. Kita harus bergerak serentak, harus bersatu padu. Jangan saling membuli, jangan saling menyinyiri. Oke? Kita di sini satu. Saya anggap yang hadir di room ini adalah semuanya saudara. Yang di room JPD, di room Vero Channel adalah saudara, maka tolong jangan saling membuli, jangan saling menyinyiri. Karena nanti itu merusak persatuan. Ya, di sini kan saya baca beberapa orang, mana kemarin yang jadi hadir, enggak, jangan gitu. Kita tidak tahu persoalan yang dihadapi, kita tidak tahu apa kondisi yang mereka punya. Kenapa tidak jadi menyambangi saya di Bundaran HI? Woles guys, jangan sampai terpecah hanya karena itu. Kita jangan saling ngegas sesama saudara seperjuangan, oke? Ingat itu. Nanti kita buyar. Nanti yang tidak suka perjuangan ini ketawa-tawa. Kita nggak bersatu. Oke ya guys? Di room ini tolong bersatu. Serius, dari hati yang paling dalam. Saya bukan sok bijak ya. Ingat, sejak awal saya udah dari rumah bertekad jalan sendiri. Artinya tidak ada yang nemani pun saya tetap berjalan sampai ketemu Pak Prabowo. Apalagi ada yang nemani, saya bersyukur alhamdulillah. Nah, makanya saya harap teman-teman untuk tidak saling menyinyiri. Nanti bisa pecah, dukungan bisa berkurang malah. Terus doa-doa bisa tertambat di antara langit dan bumi karena yang mendoakan pada berantem. Gitu guys. Nggak apa-apa, kita nggak tahu kondisi yang mereka hadapi, kepentingan yang mereka miliki gitu. Maksudnya kan ada yang kondangan, ada yang badan nggak enak, ada punten, ada yang harus mencari ekonomi. Woles guys, serius, jangan dipermasalahkan. Nanti kita berantem loh, nggak bagus loh. Ya, sekarang kita lakukan yang kita bisa saja. Minimal doa-doa terus kita langitkan seperti tadi, ya Allah ya Hayu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Pertemukanlah Bapak Prabowo dan Bapak Lutfi dalam kondisi terbaik untuk hal yang terbaik. Al-Fatihah, gitu aja. Nanti ketemu. Kalau sesama netizen pendukung ini nanti saling sindir, wah nggak bagus. No oke. Gak masuk Pak Eko itu. Ketika mulai hari ini sampai saya ketemu Pak Prabowo, justru kejutan akan semakin banyak. Justru tekanan juga mungkin lebih besar dari waktu saya berjalan. Justru godaan juga banyak. Maka tolong teman-teman di sini yang mensupport, bersatu yuk, bersatu. Pendukung sama sedulur 62 kita ini jangan saling sindir ya, nggak boleh, nggak apa-apa, santai aja. Jangan terlalu cepat memblokir komentar, biar saya baca malahan. Kalau komentarnya itu nggak bagus, biar saya luruskan. Siapa tahu dengan saya meluruskan, merespon, dia malah bertobat menjadi berbalik dukung kita gitu loh. Itu G. Jadi
jangan ini dulu, jangan diblokir, jangan keburu diblokir dulu. Tenang, saya cukup kuat mentalnya untuk menghadapi kalimat-kalimat sekasar apapun. Sudah biasa guys. Ingat guys, perjuangan seperti ini dengan risiko seperti ini, itu memang tidak semua orang mau melakukan. Artinya tidak semua orang tergerak untuk ikut terjun ke lapangan. Jadi walau saja. Yang penting tidak putus doanya, itu penting loh. Doa Anda walaupun Anda nggak hadir ya menemani saya, tapi Anda berdoa kenceng, oh itu sama aja. Nah tentu saja kalau yang bisa hadir, yang bisa nemenin seperti Kak Irwan, oh itu ya saya sangat bahagia. Tetapi yang tidak bisa hadir jangan memaksakan diri. Gak apa-apa, boles. Punten ya, untuk para moderator jangan keburu diblok dulu. Karena gini loh, kadang kalimat dia itu tidak sama dengan maksudnya. Jadi kalau kita keburu blok, dia yang tadinya mau mendukung malah ilfil. Terus kemudian kalaupun itu dia niat menyerang, kalau nanti kita tangkis dengan keren, siapa tahu dia jadi respect dan malah mendukung kita gitu loh. Karena ini kan teori probabilitas ya yang kita pakai. Orang komen itu kita 50% bisa menambah energi, 50% bisa mengurangi energi. Tinggal cara kita merespon. Jadi punten ya guys, sekedar sharing prinsip. Jadi prinsip dasarnya saya ini kan melakukan semua dengan cinta, dengan tulus. Oke, menikmati apapun yang terjadi dengan rasa syukur dan mengambil hikmah atau insight terbaik untuk melanjutkan langkah. Itu prinsip dasar saya. Dan yang perlu dipahami dengan baik ya tadi, dalam setiap perjalanan kita, entah perjalanan dalam hal apapun dengan misi apapun, ingat selalu ada kejutan. Tapi dua sisi, kejutan baik, kejutan buruk, kita harus terima dan menerima dengan tenang, merespon dengan baik dan taktis gitu. Kemudian landasan, saya ulangi sekali lagi ya, pondasi dasar atau landasan saya bergerak ini adalah welas asih Rahman Rahim ya. Jadi saya tidak mudah membenci yang menghujat-hujat. Saya juga tidak terlalu terhanyut dengan yang muji-muji. Karena sifat welas asih atau Rahman Rahim itu melingkupi rasa yang dalam. Jadi bisa memaafkan yang mendolimi, bisa kita mendoakan terbaik yang mendukung, gitu loh guys. Ya kita ini ngomong dalam porsi berpikir jernih ya. Saya memang membayangkan ada 10 orang yang bertemu saya di Bundaran HI. Terus kita keliling jalan bareng untuk sedikit orasi tipis-tipis. Membayangkan begitu. Tetapi nyatanya tidak ada. Nah, justru itu adalah kejutan bagi saya. Kok tiba-tiba nggak ada. Tetapi itu tidak membuat saya sedih, kecewa, terus marah kepada yang janji datang tapi nggak datang. Nggak, bukan gitu. Itu malah nanti mengurangi energi positif saya dalam berjuang. Nah, gitu. Nah, justru yang saya baca dari itu adalah, wah ini ada kejutan dahsyat apa dari tidak adanya sambutan ini, ngono. Jadi pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah, akan ada kejutan dahsyat apa nih? Kok waktu di HI nggak ada yang nyambut? Gitu loh guys. Jadi aku malah deg-degan ini. Ketika nggak ada yang nyambut itu bukan aku sedih, malah deg-degan. Saya mau dapat keajaiban apa dari Allah dengan tidak adanya sambutan, ngono loh guys. Asik kan? Jadi jujur ya guys, kalau saya pribadi, saya jarang sekali blokir orang. Saya jarang sekali sakit hati dengan komentar orang.
yo jengkel pasti kalau kasar ya, tapi tidak sampai membuat nggak tak masukkan hati. Nanti bisa di cover, disadarkan malah. Nah ini benar nih, hasil akhir itu kan memang hak prerogatif Allah ya. Jadi gini loh guys, penerjemahannya kan kita pasrahkan hasil akhir pada Allah, betul. Itu baru utopia namanya, atau baru baru dalam tataran di pikiran. Nah, dalam penerjemahannya kalimat hasil akhir kita pasrahkan Allah itu penerjemahannya adalah, yo kalau ada kejutan kurang baik terima, karena Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik itu pasti dibungkus dengan hal-hal yang kurang baik untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kecermatan kita. Misalkan kemarin kehadiran tukang pijat, itu kan pelajaran penting bagi saya dalam hal yang baik maupun yang buruk, ya kan, gitu loh. Jadi kalau kita ketika ada kejutan buruk terus kita marah-marah jengkel, artinya kita tidak memasakkan hasil akhir pada Allah loh itu, ya kan. Karena Allah akan ngasih hasil akhir terbaik itu ketika dalam proses menuju itu kita bisa tetap woles ketika ada kejutan yang kurang bagus, gitu loh. Waspada harus guys, membaca kode itu yang terpenting. Jadi kode tidak hadirnya teman-teman apa bagi jadi bukan malah menyalahkan, bukan malah jengkel, itu mengurangi energi positif dalam perjuangannya. Istilahkan saya, jangan sampai energi saya yang sudah bulat ini bocor karena jengkel kepada beberapa orang. Itu bisa membocorkan energi guys. Gini loh guys, tekad bulat yang kuat itu kalau digambarkan seperti bola kristal yang di dalamnya itu apa ya, ada kerlap-kerlip energi yang banyak sekali dan indah. Ketika kita jengkel kepada beberapa orang, kita jengkel dengan beberapa kejadian dan jengkel itu sangat, maka bola kristal yang berisi cairan, warna dan apa kerlap-kerlip indah itu akan bocor halus. Lama-lama yang bulat begini bisa nanti kempes ngono kalau digambarkan. Maka iman-iman, maka saya tidak mau berjengkel-jengkel ria dengan kejadian atau orang atau siapa yang ini. Ya sekedar nggak suka boleh, sekedar jengkel dikit nggak boleh, tapi itu jangan, karena membocorkan bulatan energi. Itu loh guys. Nah ini kata-kata hari ini nih, permintaan Pak Ustadz tadi kan kata-kata hari ini. Jangan sampai rasa jengkelmu membuyarkan keindahanmu. No. Intinya gini loh guys, dari semua kejadian dalam perjalanan saya selama 39 hari, termasuk nggak adanya teman-teman yang sedikitnya teman-teman yang aktif Bundaran HI, terus nggak adanya wartawan. Nah itu menjadi bahan permenungan saya hari ini untuk diterjemahkan dalam bentuk strategi dalam melangkah besok pagi dan hari-hari berikutnya. Itu guys ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa justru ketika saya sudah tiba di Jakarta untuk ketemu Pak Prabowo, itu kalau sebuah permainan game itu naik level. Jadi jangan puas dengan sudah sampai di Jakarta doang. Justru ujian sebenarnya itu setelah di Jakarta ini. Karena kita harus ngatur strategi, harus bisa lebih viral, harus bisa lebih menggebrak maksudnya, gitu. Jadi yuk, maka mari kita tenangkan hati, jernihkan pikiran, berdoa bersama yang terbaik. Yuk guys, kita fokus, tolong berdoa bersama-sama, fokus pada itu pertemuan Pak Prabowo dengan saya, oke?
Ya yuk kita fokus doakan saya Pak Prabowo. Mengenai kapan, jelas belum tahu, belum terjadwal karena saya bukan pejabat, saya bukan pejuang yang dibackingi oleh kekuatan besar. Kita mengandalkan doa dari netizen dan tekad bulat. Sedang ngotak-ngatik taktik dan strategi untuk besok, untuk pergerakan besok dan seterusnya sampai ketemu Pak Prabowo. Kita sedang atur strategi guys. Jadi jujur ya, sampai sekarang kan belum ada media nasional yang memblow up aksi saya ini. Saya sudah dalam tahap tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam diri kita. Karena gini, pemahaman saya selama perjalanan 50 tahun hidup ini, akhirnya begini loh pemahaman saya. Apa yang terjadi di luar dirimu itu tergantung apa yang bergolak di dalam jiwa, atau bagaimana kamu menata diri sejatimu gitu. Karena apa yang terjadi pada kita itu adalah hasil itu adalah kualitas hasil dari kerja atau kualitas magnet atau vibrasi kita gitu untuk sebuah perjalanan. Maka yuk sama-sama, terutama saya, mari kita bersihkan hati, tenangkan pikiran, tenangkan hati, bersihkan pikirannya, jernihkan pikiran, damaikan jiwa kita. Ingat, hashtag kita adalah persaudaraan 62 merdeka. Jadi bersaudara loh guys. Kalau kita sama-sama berpikir bersih, hatinya tenang, nggak ngegajul-gajul, jiwanya damai, insya Allah banyak yang terkabul maksud kita ya. Yuk gitu yuk bisa yuk. Hidup ini terlalu indah untuk dicemari oleh rasa jengkel. Jadi gini, dari perjalanan jam 4 sampai jam 10, wow itu dahsyat guys. Nanti suatu hari aja tak ceritakan. Saya sudah lama ketemu KRK Channel. KRK Channel juga begitu. Ternyata kemarin KRK Channel sudah merelakan diri terjun ke Istiqlal, malah nggak ada aku. Itu artinya akan ada kejutan dari Gusti Allah lagi Pak KRK. Jadi kita tidak gini loh guys, orang itu kan salah paham ya. Ketika ingin bertemu terus tidak ketemu, wah kecewanya setengah mati. Jangan begitu. Ingat, penundaan pertemuan itu di dalamnya ada rasa nikmat yang tersembunyi ketika nanti bertemu di waktu berikutnya. Kita ulangi ya pelan-pelan ya. Tertundanya pertemuan yang kita inginkan di satu waktu itu menyimpan kenikmatan yang lebih saat kita bertemu di waktu berikutnya. Ngono. Makanya jangan menggede-gedekan rasa kecewa. Kalau pas ingin ketemu nggak ketemu, jangan kecewa yang digedekan, tapi rasa syukur. Mungkin pertemuan hari itu kurang dahsyat, tapi pertemuan berikutnya lebih dahsyat gitu loh caranya. Clear? Nah orang itu kan kalau lagi nggak ketemu, wah kecewa. Tahu nggak? Kalau kita terlalu mengedepankan kecewa, maka kategorinya adalah laing kafartum. Jadi kita itu kufur nikmat namanya kalau sangat kecewa dengan tidak bertemunya kita dengan seseorang saat itu, saat kita inginkan. Karena Allah membuat kita tidak bertemu, di dalamnya ada rencana yang lebih indah, ada rasa nikmat yang lebih dalam. Ngono loh guys, memahaminya gitu. Jadi woles, kalau kita dikit-dikit kecewa, dikit-dikit jengkel, eman uripmu bro, wong urip kok dimakan rasa jengkel, ya apa sih rek? Ngono ini Jawa Timur ya. Eman uripmu bro, nek titik-titik kecewa, titik-titik jengkel, titik-titik nesuan, engko malah kakean uban cepet stroke.
temen, woles guys, kalau kayak kata anak Jaksel. Everything will be alright. Kita percaya rencana Tuhan. Kalau kita dikit jengkel, nggak ketemu jengkel, nggak disambut jengkel, kemudian nggak direspekti seseorang jengkel, di komen jelek jengkel, dan terus kapan indahnya hidup ini, gitu loh guys. Artinya justru kita tidak percaya sama rencana Gusti Allah engkang murbeng dumadi, ngono toh. Jadi kalau kita percaya sama rencana Allah, kejutan baik buruk, tidak ketemu, tidak disambut, itu nggak perlu jengkel. Wong Allah yang maha tahu, dia merencanakan sesuatu dari harmoni kejadian-kejadian itu, ngono loh. Oke, masuk Pak Eko, Bu Eko masuk. Kalau orang Jawa kan pepatahnya adalah urip sak dermo mampir ngombe. Artinya hidup itu singkat, hanya setegukan minum, maka jangan terlalu dibuat jengkel, eman-eman. Yang penting urip iku urup. Nah, ada pepatah Jawa, urip iku urup. Hidup itu menyala, artinya menerangi diri sendiri dan orang lain. Gitu. Itu ya guys. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya pada rencana Allah, maka kejutan baik dan buruk ya kita harus syukuri, karena itu harmonisasi dari perjalanan. Kalau kita kejutan yang baik kita suka, terus kejutan yang gak baik kita jengkel berhari-hari, ya itu namanya nggak berserah diri pada Allah, itu namanya nggak percaya sama rencana Allah. Kan logis menurut saya. Makanya woles wae guys, woles is the best response. Ya sama-sama nambah wawasan, sama saling support, terus saling belajar. Ya saling belajar kita. Ya belajar tentang strategi, belajar tentang hidup, belajar tentang cara mengawal yang baik, belajar menjadi leader. Nah, pokoknya kita belajar yang terbaik. Insya Allah lebih berkah. Jangan risau, jangan galau. Saya masih ada beberapa hari di Jakarta. Kalau yang mau ketemu, tinggal atur jadwalnya dan di mana. Jadi gini guys, saya itu merencanakan nongkrongnya di Bundaran HI. Jadi kalau ada teman-teman Jabodetabek yang mau ketemu, nanti ketemunya di Bundaran HI aja. Jadi saya merencanakan seperti ini. Semoga Pak Ustadz mau ya. Aku nggak tahu mau apa dia. Jadi nanti hari-hari sampai ketemu Pak Prabowo, saya akan sering nongkrong di HI. Jadi nanti ke istana, terus balik ke HI, ke Kertanegara, balik ke HI, gitu loh. Jadi HI kita jadikan posko. Nah kalau mau ketemu sana, yuk kita ke HI. Jadi saya itu total tekadnya adalah ketemu Pak Prabowo bagaimanapun caranya. Jadi kalau nanti pakai strategi A nggak berhasil, ya pakai strategi B. B nggak berhasil, ya strategi C. Yang penting tolong dukung saya dengan doa-doa Anda. Insya Allah nanti tembus langit, ya kan. Nah setelah ketemu Pak Prabowo, kita nggak berhenti. Ujian berikutnya adalah, jadi gini loh guys, ini ada tiga level permainan dalam aksi ini. Satu, level pertama adalah ujiannya saya sampai Jakarta. Yang kedua, sudah di Jakarta ketemu Pak Prabowo, ya kan. Nah ujian ketiga setelah ketemu Pak Prabowo, mengawal sampai 7 terpidana dibebaskan. Ingat itu guys ya. Tolong bantu ingat-ingat saya. Oke. Jadi ada 3 tahap atau 3 level dalam misi kemanusiaan yang saya lakukan ini. Tahap pertama adalah perjalanan saya dari rumah sampai Jakarta. Alhamdulillah ini sudah lolos. Nah tahap kedua adalah di Jakarta sampai ketemu Pak Prabowo. Ya itu level 2. Tahap ketiga adalah
Setelah ketemu Pak Prabowo, kita mengawal sampai bebasnya 7 terpidana. Itu tahapan kita, guys. Itu ya. Jadi jangan khawatir, kita akan selalu bertemu dalam live. Jadi walaupun sudah ketemu Pak Prabowo, saya live lagi. Karena apa? Kita harus mengawal sampai tuntas. Jadi kalau setelah ketemu Pak Prabowo kita berhenti, ya nanti kasusnya bisa mati lagi, nggak ada kabar gitu ya guys ya. Siap? Siap kita melalui 3 level itu. Halo, siapa yang siap mengawal perjalanan aksi kemanusiaan ini, aksi penegakan hukum dan keadilan ini sampai 3 tahap? Ini baru tahap pertama. Tahap kedua adalah mulai besok sampai ketemu Pak Prabowo. Tahap ketiga adalah dari ketemu Pak Prabowo sampai dibebaskannya 7 terpidana. Ayo, siapa yang siap mengawal sampai 3 level? 7 gigi. Ayo, 7 gigi, siapa yang siap? 7 gigi. Gasken, yes, gasken. Jadi aku pengennya setiap hari itu nongkrong di HI. Habis dari istana, kan gini loh guys, kita di istana nggak bisa lama loh guys. Aku nongkrong di istana nggak bisa lama karena pasti akan bermasalah dengan pas pampres. Jadi nanti kita kalau di istana secukupnya, jam kantor tutup, kita geser ke HI. Nah, kita ngumpul di HI. Dan di HI itu enak guys, ada penyegaran. Ya, jadi kemarin saya tuh ketemu jamaah dari Klaten. Dia juga nggak tahu menau loh tentang salah tangkap ini. Banyak memang di Masjid Istiqlal kan saya ketemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang. Lebih banyak yang belum tahu tentang kasus salah tangkap Vina Cirebon ini daripada yang sudah tahu guys. Ternyata begitu. Maka yuk kita share-share yuk. Ya. Oke guys, sebelum saya turun dari udara, saya ingin memberi statement terakhir atau closing statement bahwa perjuangan akan mendapatkan kejutan di tengah jalan, kejutan baik dan buruk. Maka kita harus siap menerimanya dengan besar hati, lapang dada, pikiran jernih, hati tenang, jiwa damai, agar perjuangan tidak padam di tengah jalan dan kita menemukan solusi terbaik, hasil terbaik. Salam perjuangan, salam Indonesia Raya, merdeka, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.